Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube LJ. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari review buku kedua dari mata kuliah Sosiologi Politik. Judul buku kedua adalah Constitutional Politics in Multinational Democracies. Oke, sebelum kita masuk dalam inti dari buku ini, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Nim Syifurkivan dengan NIM 190303018, kelas A semester 6 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, mari kita masuk pada bagian yang pertama. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang diliputi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional atau negara bagian dan integritas teritorial. Yang berikutnya adalah kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung mencakup semua. Persaingan partai, perwakilan politik, partisipasi politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan publik, dan hubungan antar pemerintah adalah contoh politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman demokrasi multinasional yang mendalam. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional dikalahkan oleh periode politik luar biasa di mana debat, musyawarah, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional seringkali mirip dengan krisis eksistensi bagi negara karena strukturnya terkadang eksistensinya dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Yang berikutnya adalah proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya, yaitu dianggap ilegal oleh Spanyol pada tahun 2014, pemilihan plebiscit pada tahun 2017, pada tahun 2015, dan referendum telah melibatkan perdebatan yang sengit, dan referendum pada tahun 2017 juga dianggap ilegal oleh negara Madrid. Telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksa negara Spanyol untuk menanggapi. Yang berikutnya, di Inggris Raya, Westminster harus memenuhi default yang dibuat oleh partai politik utama Inggris untuk melanjutkan reformasi konstitusional di setelah referendum kemerdekaan Skotlandia tahun 2014. Terlepas dari kemenangan pihak Better Together pada referendum, kedua separatis didukung oleh hasil yang kuat yang mendukung kemerdekaan, dalam hal ini 40%, dan terus menantang negara Inggris yang juga harus mengelola keluarnya dari Uni Eropa. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sulit
Dengan tekanan Flemish yang sedang berlangsung, untuk reformasi negara lebih lanjutnya didorong oleh popularitas New Flamensche Alliantie. Putaran negosiasi konstitusional di masa depan atau reformasi negara ketujuh tampaknya tidak dapat dihindari. Yang berikutnya adalah di Bosnia dan Herzegovina, politik konstitusional adalah proses yang berkelanjutan karena ketiga komunitas utama semuanya menentang status quo konstitusional. Meskipun prospek reformasi konstitusional diperumitkan oleh referensi mereka yang berbeda tentang organisasi negara. Yang berikutnya adalah di Kanada ketika harus menentukan tempat Quebec dalam federasi, politik konstitusional telah dikesampingkan terutama karena upaya yang gagal untuk mengakomodasi nasionalisme Quebecois melalui reformasi konstitusi di masa lalu menyebabkan lonjakan dukungan separatis di provinsi tersebut. Yang berikutnya, karena itu pemerintahan liberal Justin Trudeau telah berjanji untuk mengembangkan hubungan antar bangsa yang baru dengan masyarakat aborigin di negara itu, menyarankan semacam percakapan tentang definisi dan operasionalisasi hak konstitusional dan perjanjian First National Enmities. Yang berikutnya, apa itu politik konstitusional dalam demokrasi multinasional? Keragaman yang mendalam dalam demokrasi multinasional membentuk politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa ini terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Tatanan konstitusional demokrasi mononasional juga terdapat tekanan untuk perubahan, terutama selama masa transisi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Bagaimanapun, sebuah konstitusi adalah instrumen refleksif yang hidup dan perdebatan tentang pertanyaan-pertanyaan sosial dan politik yang mendasar mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusi. Yang berikutnya, misalnya Australia mengalami krisis konstitusional pada tahun 1975 mengenai hubungan antara beberapa lembaga utamanya termasuk kepala negara yang diwakili oleh gubernur jenderal dan referendum tentang monarki pada tahun 1999. Terkadang keputusan pengadilan memaksa atau membentuk periode dari politik konstitusional. Dalam sistem federal, menyesuaikan pengaturan fiskal dan distribusi kekuasaan seringkali membutuhkan politik konstitusional. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuasaan kepada lembaga pemerintahan untuk memungkinkan pengambilan yang demokratis. Politik semacam itu juga apakah dan sejauh mana konstitusi harus melumpuhkan lembaga-lembaga tersebut melalui rancangan aturan keputusan dalam hal ini seperti hak veto atau persyaratan supermayoritas, serta melalui batasan substansi langsung yang pada perilaku pemerintah, misalnya undang-undang konstitusional hak.
Yang berikutnya adalah kekhawatiran ini juga hadir dalam politik konstitusional negara multinasional, tetapi selain itu ada pertanyaan eksistensi, apakah pemerintah multinasional harus ada sebagian komunitas politik nasional terpadu yang terdiri dari berbagai negara, dalam hal ini mayoritas dan minoritas, dan jika jadi dalam hal apa? Politik konstitusional di negara-negara multinasional secara kualitatif berbeda dengan politik konstitusional di negara-negara mononasional karena melibatkan negosiasi klaim untuk penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, masalah sensitif dan memang emosio berkaitan dengan tempat dan status negara-negara minoritas biasanya berada di garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Isu-isu seperti itu seringkali memiliki nilai simbolis yang besar. Misalnya, ketika menyangkut kualifikasi bangsa minoritas, akankah secara resmi diakui sebagai sebuah negara, sebagai beberapa jenis lain dari kelompok yang berbeda, dan bagaimana pengakuan ini akan diungkapkan? Pertanyaan pengakuan yang biasanya menjadi pusat politik konstitusional dalam demokrasi multinasional adalah pertanyaan yang sulit untuk dinegosiasi. Sangat sering pengakuan sebuah bangsa selain yang diproyeksi oleh negara tidak terpikirkan oleh bangsa lain yang diproyeksi oleh negara tidak dipikirkan oleh banyak, jika tidak sebagian besar, warga negara dan politisi di negara multinasional. Ini adalah kasus di Spanyol dan pada tingkat yang sedikit lebih rendah di Kanada, namun pengakuan adalah klaim utama dari negara-negara minoritas dalam kedua kasus tersebut. Yang berikutnya adalah siapa aktor politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Konstitusi sering digambarkan sebagai tawar-menawar, yang berarti bahwa politik konstitusional adalah proses yang berpusat pada aktor. Agensi dalam politik konstitusional negara multinasional dapat dilihat dalam berbagai cara. Dari perspektif multinasionalisme yang ketat, orang dapat melihat berbagai negara terlibat dalam definisi atau definisi ulang hubungan mereka dengan negara satu sama lain. Yang berikutnya, dalam pengakuan multinasional biasanya ada polarisasi ideasional internal atas sifat negara yang merupakan jantung dari politik konstitusional. Dari sudut pandang kelembagaan, politik konstitusional di negara-negara multinasional yang bersifat federal menampilkan pemerintah unit pusat konstituen masing-masing mewakili komunitas politik. Perspektif institusional dan multinasional dapat digabungkan dalam pandangan bahwa pemerintahan pusat mewakili dan mempromosikan negara bagiannya secara keseluruhan, sementara pemerintah unit konstituen yang mengawasi negara minoritas dan berbicara atas nama komuni. Yang berikutnya, dengan demikian nasionalisme termasuk nasionalisme negara serta gerakan nasional adalah aktor sentral dalam politik konstitusional demokrasi multinasional. Negara multinasional adalah komunitas. Gerakan nasional dalam negara multinasional mencari atas nama rasa solidaritas khusus di antara anggota komunitas yang mereka klaim mewakili masa depan politik yang berbeda untuk komunitas ini. Secara khusus, sementara gerakan nasionalis terkadang mencari hak kolektif mendapatkan pengakuan atas komunitas mereka atau mengamankan akses ke kekuasaan politik di dalam institusi pusat. Dalam hal ini, klaim yang sering mengatakan pada politik konstitusional, jenis akomodasi ini biasanya tidak cukup. Yang berikutnya adalah otonomi yang diinginkan dapat melibatkan kemampuan untuk mengembangkan sistem politik dan kelas politik yang berbeda, perumusan dan implementasi kebijakan publik yang hanya berlaku untuk negara minoritas, serta bentuk dan forum khusus perwakilan
dan partisipasi politik, atau mungkin tentang memisahkan diri dari negara sama sekali. Apapun ambisi spesifik otonomi, klaim penentuan nasib sendiri sering menjadi inti politik konstitusional di negara-negara multinasional. Sebagai bentuk politik, nasionalisme melibatkan mobilisasi untuk mendukung beberapa jenis perubahan kelembagaan dalam hubungan antara bangsa, minoritas, dan negara, paling sering menuju peningkatan otonomi teritorial. Masing-masing dimensi nasionalisme ini menyusun politik konstitusional di negara-negara multinasional. Pengakuan dapat bersifat informal, terjadi melalui wacana politik, seperti yang terjadi di Inggris, tetapi gerakan nasionalis juga dapat mencari pengakuan formal, bahkan konstitusional, atas keberadaan komunitas nasional mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan pengakuan dapat menjadi fokus utama politik konstitusional seperti yang terjadi di Kanada selama tahun 1980-an dan 1990-an. Sekian dan terima kasih.